Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Teh Siti ya? Iya, Apa kabarnya Teh Siti hari ini? alhamdulillah baik. Sebelumnya di sini saya memiliki dua buah kursi. Teh Siti boleh memilih salah satu kursi yang mana jika kursi tersebut diduduki oleh Teh Siti akan merasa nyaman. Di situ teh. Boleh, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah saya diperbolehkan untuk menduduki kursi yang di sebelah sana? Boleh. Baik Teh Siti, untuk sebelumnya nih, sebelum kita mulai, apakah posisi duduk Teh Siti sudah merasa nyaman? Sudah. Apakah posisi duduk saya sudah terlihat nyaman? Sudah. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Teh Siti. Perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya berperan sebagai konselor Teh Siti, seperti itu. Mungkin Teh Siti boleh mengenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, baik. Sebelumnya Teh Siti mengetahui layanan konseling ini melalui platform apa? Apakah melalui IG, WA, atau bagaimana Teh? Dari WA. Dari WA. Lalu mungkin saya ingin bertanya nih Teh, untuk aktivitas keseharian Teh Siti apa nih? Selain kuliah, tadi kan Teh Siti mengatakan mahasiswa ya di Universitas Muhammadiyah Tasik. Nah mungkin selain kuliah gitu, aktivitasnya apa sih Teh? Apa ya? Scroll TikTok. Oh, scroll TikTok aja ya. Ya. Apakah sebelumnya Teh Siti pernah melaksanakan proses konseling? Belum. Oh, belum pernah. Baik, karena ini pertama kalinya Teh Siti melaksanakan proses konseling, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai konseling? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya Teh tentang konseling gitu. Jadi konseling ini tuh adalah pemberian bantuan serta bimbingan gitu kepada seseorang gitu untuk mengatasi kebingungan atau permasalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih Teh, mengapa Teh Siti membutuhkan proses konseling untuk saat ini? Bingung teh, merasa bingung. Oh, karena Teh Siti merasa bingung ya. Lalu apakah ada pihak-pihak yang boleh mengetahui permasalahan Teh Siti? Seperti orang tua, teman, sahabat, atau pacar Teh Siti mungkin gitu? Boleh, orang tua sih teh, lebih keluarga. Oh iya, keluarga ya. Nah baik, sebelum memulai sesi konseling ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi gitu ya di dalam proses konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang mana di asas kerahasiaan ini Teh Siti boleh menceritakan apa saja gitu yang dialami oleh Teh Siti dengan secara terbuka gitu, dengan secara detail gitu. Dan saya itu sebagai konselor itu merahasiakannya seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, yang mana Teh Siti sebagai klien itu tuh berusaha untuk terbuka gitu pada saya sebagai konselor. Dan yang ketiga asas kesukarelaan, yang mana Teh Siti datang ke sini itu dengan keadaan yang sukarela gitu ya, tidak ada unsur keterpaksaan seperti itu. Apakah Teh Siti tidak keberatan mengikuti konseling kali ini atau ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, lalu terkait sesi konseling ini saya juga memiliki kontrak pertemuan gitu ya Teh, yang disepakati bersama gitu. Kita akan menjalani proses konseling ini tuh selama 4 kali pertemuan.
di mana setiap pertemuannya itu akan diadakan seminggu sekali gitu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kira-kira akan dilaksanakan pada hari apa dan jam berapa? Jumat Hari Jumat. 9. Jam 9. Nah, baik Teh Siti, setelah saya membaca intake inform yang Teh Siti isi gitu sebelumnya, di situ saya tuh sudah mengetahui ya permasalahan yang sedang Teh Siti alami. Namun mungkin Teh Siti bisa menceritakan lebih detailnya gitu kepada saya. Saya tuh merasa bingung ya Teh setelah lulus nanti dari kuliah PK nih saya ingin melanjutkan kerja dulu atau PPG dulu. Ya baik. Teh Siti bingung ya mau lanjut kerja atau PPG terlebih dahulu ya. Iya Teh, saya tuh belum ada pencerahan mengenai keduanya. Teh Siti merasa bingung mengenai kedua pilihan tersebut dan belum menemukan jalan keluarnya ya sampai saat ini seperti itu ya. Iya Teh, betul. Apakah selain itu ada hal lain lagi yang Teh Siti rasakan? Ada Teh, saya takut ya ketika memilih salah satunya saya takut untuk menentukan hal tersebut salah. Dari yang Teh Siti sampaikan gitu ya, sepertinya Teh Siti itu benar-benar ingin membuat keputusan yang tidak disesali di kemudian hari ya gitu, karena Teh Siti ini tuh melihat bukan dari sekadar dari pilihan biasa gitu, tapi sesuatu yang penting untuk masa depan Teh Siti, seperti itu mungkin ya. Iya. Apakah ada perasaan lain yang Teh Siti rasakan? Tidak ada. Nah, karena tadi Teh Siti itu mengatakan kalau Teh Siti itu merasa bingung gitu, memilih antara PPG atau lanjut kerja gitu setelah lulus. Nah, sekarang coba kita lihat bersama-sama ya Teh, apa yang Teh Siti pikirkan tentang kedua pilihan tersebut dan apa kelebihan serta kekurangannya menurut Teh Siti. Menurut saya ya mengenai pekerjaan tersebut, mengenai kedua pilihan tersebut, nah yang mana untuk PPG nih kelebihannya yaitu kalau kata kasarnya sudah mempunyai tiket nih atau persyaratan untuk memenuhi P3K. Nah, sedangkan kekurangannya ya dalam perihal biaya. Kemudian mengenai kerja ya kalau kelebihannya pasti akan punya uang ya untuk kedepannya. Kemudian untuk kekurangannya, nah kan pada zaman sekarang ya di sekolah itu persyaratannya beda-beda. Pasti setiap ganti menteri berbeda-beda. Nah, kekurangannya kan untuk kerja menjadi guru di sekolah tuh harus ada persyaratan pengalaman kerja 2 tahun gitu. Oh iya, Teh Siti sudah memikirkan kedua pilihan ini dengan sangat rinci ya tentunya. Itu tuh sudah menunjukkan gitu kalau Teh Siti itu sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, kalau didengar seperti yang saya dengar tadi gitu, sepertinya Teh Siti ini tuh mempunyai pertimbangan yang matang gitu. Di satu sisi Teh Siti ini ingin cepat mandiri secara ekonomi, tapi di sisi lain Teh Siti juga ingin melihat peluang jangka panjang gitu ya sebagai guru melalui jalur PPG gitu ya. Apalagi kemungkinan lolos P3K gitu ya. Nah, boleh saya tanya gitu dari semua yang Teh Siti sebutkan tadi gitu, bagaimana menurut Teh Siti bagian yang paling berat untuk dilepas itu bagian yang mana, dan yang paling dikhawatirkan oleh Teh Siti itu mengkhawatirkan memilih salah satunya? Yang paling saya beratkan yaitu PPG sih, karena belum punya kesempatan untuk P3K, dan saya juga sangat mengkhawatirkan jika pas kerja nanti ada sesuatu persyaratan tertentu yang baru. Oh, yang baru.
Itu wajar banget ya Teh Siti kalau misalnya Teh Siti merasa berat gitu ya ke arah PPG gitu. Apalagi kalau peluang untuk langsung lolos ke P3K itu tuh kan belum jelas gitu ya. Baik Teh Siti, kalau dari situasi ini menurut Teh Siti gitu, mana yang lebih membuat Teh Siti bisa bertumbuh dalam hal peran, cita-cita atau bahkan mungkin ketenangan jangka panjang? Insya Allah PPG. PPG. Teh Siti sudah mulai menyusun pertimbangan dengan baik ya. Artinya Teh Siti sendiri itu sudah memiliki kesadaran gitu yang baik akan pilihan Teh Siti ke depannya. Nah, apapun gitu ya yang Teh Siti putuskan nanti gitu, pastikan itu tuh adalah sesuatu yang Teh Siti yakini gitu dan akan membawa berkembang gitu ya untuk Teh Siti. Nah, mungkin Teh Siti juga bisa tuh ngobrol-ngobrol dengan alumni yang sudah lulus PPG gitu, sharing-sharing seperti itu. Oh begitu ya Teh. Iya, seperti itu Teh Siti. Lalu, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada Teh, sudah cukup. Baik. Baik Teh Siti, dapat saya simpulkan ya untuk pembicaraan kita tadi untuk sesi konseling kali ini gitu ya. Teh Siti sendiri sudah bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dari pilihan yang Teh Siti bingungkan gitu ya, baik kerja maupun PPG gitu. Dan Teh Siti sendiri itu mulai menyadari gitu bahwa keputusan ini tuh penting untuk masa depan Teh Siti. Dan Teh Siti itu tidak mau mengambil langkah secara sembarangan ya. Teh Siti juga sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dan langkah yang luar biasa. Baik Teh Siti, sebelum kita tutup sesi konseling kali ini, saya mau bertanya dulu nih kepada Teh Siti, apa perasaan setelah dan sebelum mengikuti sesi konseling? Perasaan saya sebelum mengikuti sesi konseling ya merasa cemas dan bingung, kemudian takut, dan setelah saya melaksanakan sesi konseling saya ada sedikit pencerahan mengenai apa yang harus saya lakukan. Baik Teh Siti, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Teh? Tidak ada. Tidak ada, mungkin sudah cukup jelas ya untuk pertemuan kali ini. Cukup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Siti karena sudah berkenan hadir gitu pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Teh di lain waktu, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun dalam kekurangannya gitu. Mohon dimaafkan seperti itu ya Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.